Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu wilujeng bagas kewarasan untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Oke, apakah kalian mengalami sebuah masalah dan masalah-masalah dalam kehidupan ini selalu saja datang? Apakah seperti itu? Oke, setiap masalah itu pasti akan ada solusinya, dan insya Allah dengan konten ini nanti akan ada solusi yang bisa membantumu, membantu kita semua, membantu pribadi aku sendiri, membantu saudara-saudara kita yang sedang menghadapi hidup masalah kita. Karena dalam hidup itu kita akan selalu mendapatkan masalah. Oke, ini solusi yang terbaik untuk kita semuanya. Maka simak konten ini agar kita bisa mendapatkan hikmah. Semoga saja bisa menjadi introspeksi dan motivasi untuk kita semuanya. Untuk masalah kehidupan, yang perlu kita lakukan adalah tidurlah. Tidurlah dengan hati dan pemikiran yang damai. Takdirmu ditulis saat kau mulai bangun tidurmu nanti. Bila di saat kau bangun tidur yang kau ingat itu pertama kali adalah masalahmu, maka kesedihanmu dan pekerjaanmu, maka sehari-hari juga yang kau temukan dan yang kau alami adalah masalah kesedihan itu pula, dan disibukkan oleh pekerjaan yang tak selesai-selesai. Namun, bila bangun tidur yang kau ingat adalah nikmat Tuhanmu, lalu kau bersyukur karena telah dibangunkan, diberi adalah kesehatan, itu adalah hal yang syukur, adalah hal yang nikmat, diberikan nafas, maka segala urusanmu seharian akan berubah dan bertambah menjadi nikmat dan penuh kebahagiaan. Itu adalah konsep sederhana ketika kita bangun tidur. Maka di saat bangun tidur kita masih ingat, ternyata kita masih diberikan hidup, ternyata kita masih diberikan bernafas. Dan selanjutnya, kondisi harimu saat ini adalah apa yang kau cari dulu dari bangun tidur. Nah, untuk diriku dan untuk dirimu, untuk kita semua, yang penting kita bersyukur dulu. Agar apa? Kita tetap kuat, kita tetap bisa menjaga kesehatan, kita selalu berusaha menjadi yang lebih baik lagi daripada yang kemarin. Dan walaupun kita tidak dianggap baik oleh siapapun, karena pada dasarnya hati kita itu adalah naluri, nahkoda yang kita berikan kepada diri kita. Apa yang akan kita umpan menjadi umpan yang kebaikan kita. Kalau kita memberikan kepribadian kita menjadi positif, insya Allah dimulai dari bangun tidur kita akan mendapatkan hal-hal yang positif. Dan meskipun hal-hal kebahagiaan yang menurut kita itu belum bisa menjadi bahagia, itu akan menjadi sebuah proses yang tetap semangat untuk menjalaninya dan tidak pernah menyerah. Nah, ikutilah arusnya, nikmatilah prosesnya, ikhlas atas ujian dari Tuhan, ujian kehidupan, dan selalu bersyukur. Tuhan tahu, Tuhan paham, dan Tuhan mengatur semua kapan kita harus bahagia. Jadi tugas kita hanyalah untuk bersujud kepadanya. Terwujud atau tidak terwujud, kita tetap harus bersujud. Karena apa? Hanyalah Tuhan yang tahu yang terbaik untuk kita semua. Nah, maka dari itu perasaan nawaitu, niat dan ikhlas menerima kenyataan, sabar menerima cobaan, astungkara atau insya Allah semua akan tergantikan dengan kebahagiaan. Semoga esok dan seterusnya jauh akan menjadi lebih baik lagi dengan berkelimpahan berkah rezeki dan kebahagiaan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tuliskan di dalam kolom komentar kalimat damai dengan nawaitu, dengan niat, agar semesta memberikan hatimu kedamaian hati karena mereka menyaksikannya, mereka melihat kita. Maka dari itu Bopo bumi, yaitu adalah Bopo langit, dan ibu bumi itu adalah bumi. Maka dari itu kita disaksikan dari keempat unsur, banyu, bumi, angin, lan geni. Itu semua sama, karena kalau hanya perbedaan pengucapan, semua makna akan bisa dipahami oleh alam semesta. Maka dengan saat ini kita memohon, kita berdoa dan tuliskan nawaitu niat
di kolom komentar dengan kalimat damai, damai, damai. Untuk wirid, apapun, semua sama saja, asalkan didasarkan dengan hati yang tulus dan kita tahu makna apa yang kita wiridkan. Jika kita berwirid untuk damai, kita memohon untuk damai, kita menginginkan terciptanya Allah, Tuhan memberikan anugerah damai, apa salahnya kita berwirid beribu-ribu wirid dengan kalimat damai, 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 dan damai. Maka dengan begitu organ tubuh kita, syaraf-syaraf kita, cairan aliran darah yang ada di dalam tubuh kita menyaksikannya, sehingga aura-aura kita yang petang akan hancur dengan kedamaian cerahnya aura yang kita inginkan, dan didukung oleh banyu, bumi, angin, lan geni, dan bobo bumi agung pasti akan membantu makhluk hidup, terutama makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia yang diberikan akal ilmu dan diberikan nafsu. Maka dari itu ciptakanlah, pinjak bumi ini setelah kamu bangun dengan kalimat damai, dengan nawaitu yang optimis. Optimismu akan membawa pikiranmu menjadi hal-hal yang jernih. Optimismu akan membawa pikiranmu menjadi hal-hal yang positif untuk menuju kebaikan. Maka dari itu dimulai dari bangun tidur. Ibaratkan simbol kita baru lahir. Karena kita lahir, kita hidup, itu sekarang dimulai dari bangun tidur. Jadi ketika kita bangun tidur, pegang dada kita dan kita doakan diri kita sendiri dengan doa yang kalian percaya, yang kalian bisa, apapun bahasanya, apapun kalimatnya. Yang penting kalimat memohon, pasrah, bersetimpuh, dan memasrahkan semua. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita berikan kepada kehidupan kita pasrahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur, biar Tuhan yang memberikan apapun, yang apa terbaik untuk kita semuanya. Maka dari itu dimulai dari bangun tidur adalah energi positif. Nah, setelah itu kita akan tersenyum karena kita memiliki niat dan nawaitu yang baik. Tentunya kebaikan pasti akan ada imbal baliknya meskipun itu tidak secara langsung. Maka kalau niat baik kita berjalan, pondasinya diawali dari berangkat nawaitu dan niat, insya Allah kita akan diberikan jalan kebaikan di jalan yang baik, dan kita akan sampai kepada tempat yang baik dan berkumpul dengan orang-orang baik. Tapi kenyataannya, jika kita nanti di perjalanan dipertemukan dengan orang yang tidak baik, pasti Tuhan, alam semesta, Bopo Ibu Agung tidak akan tinggal diam, akan melindungi kita dengan berbagai lapisan dan akan menghindarkan kita kepada dari orang-orang yang jahat, yang tidak baik tadi. Atau bahkan sebaliknya, orang-orang jahat tadi akan menghindar dari kita. Seperti itu, maka pasrahkan, percayalah kepada Tuhan dan takdir kita. Jika kita di setiap luang waktu, di setiap detik waktu kita memiliki kepribadian dan nawaitu hati yang baik, kita tidak akan khawatir. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Bisa hari ini, bisa nanti sore, bisa besok pagi, bisa besok malam, kapanpun. Nah, jadi hidupnya kita adalah hidup kebahagiaan yang kita tidak akan tahu dengan misteri kematian kita. Maka dari itu, orang yang akan selamat dimanapun itu bukan orang yang cerdas, pintar, ataupun orang yang sakti, bukan. Tapi orang yang bisa berhati-hati. Karena hati-hati pun yang super hati-hati, kita akan tetap mati. Dan itu kita tidak tahu kapan kita akan mati. Jadi ini adalah sebuah motivasi untuk kita semua agar kita diberikan kehidupan dalam sisa-sisa hidup yang misteri ini kita tidak tahu, kita diberikan damai. Damai, damai, damai. Tentram hatimu, berkah selalu. Tetap semangat, selalu sehat, jangan lupa beribadah, dan kita akan selalu berbaik sangka kepada semua pun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Wilujeng Kakang Pastoi.